Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah menuju beragama yang benar kita nih, sebagaimana yang dituliskan oleh pengurus dan panitia. Menuju beragama yang benar ini bagaimana? Banyak orang bertanya kepada kita, gimana lah menuju beragama yang benar? Ini saya pening Ustaz, katanya. Sudah saya mau beragama yang benar, tapi tiba-tiba banyak pula entah mana yang saya harus anut. Ada yang namanya Syiah lah, ada yang nama inilah, ada itulah, mana yang benar? Semuanya ngaku masukkan ke surga. Paketnya adalah surga, semuanya paket surga. Ini orang ini baik, Masya Allah. Orang yang mau mencari. Banyak orang juga nggak peduli. Alah, yang penting kita Islam lah. Tapi alhamdulillah banyak orang yang tidak mau Islam sembarangan, karena dia tahu bahwa Islam itu sudah 1400 tahun berpisah dengan Rasulullah. Jauhnya pun dari Tanjung Pinang, dari Madinah, jauh. Kalau seandainya kita ingin mencari agama yang benar atau mencari durian yang asli, kalau asal durian itu awalnya adalah satu durian, maka cari ke pangkalnya. Karena durian yang jatuh kemudian tumbuh lagi, kemudian jatuh tumbuh lagi, itu nggak enak, nggak manis. Cari ke pangkal. Kalau mau mencari madu yang bagus, jangan cari di kota-kota nih. Kalau bapak agen madu, salah kalau seandainya cari madu di kota-kota ini. Cari mana lah pabrik madu, mana dapat? Dan asli, tapi cari kemana? Ke hutannya. Pergi cari ke hutan. Nah, cari beragama yang benar kemana? Mencari agama yang benar sebenarnya mudah kalau seandainya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya mudah. Akan tapi sebelum masuk kita ke sana, hidayah itu terbagi dua. Hidayah Allah itu terbagi dua. Dan ini kalau kembali kita mengkaji ulang tentang kasih sayang Allah kepada kita. Benarlah Allah itu benar kasih sayang kepada kita. Benarlah Allah memang tidak menginginkan kehinaan dan kesengsaraan. Benar. Saya baru yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesesatan kepada kita. Benar. Baru saya yakin. Setelah saya paham. Mudah-mudahan yang hadir bisa paham juga dan seperti yakin juga seperti saya. Apa itu? Allah mengatakan, kan kita pernah sering mendengar hadis kursi, hambaku, kalau seandainya kalian melangkah kepada aku, maka aku akan datang kepada kalian dengan berlari. Yang benar aja. Dan kadang-kadang kan kita mengatakan begitu. Benar. Hambaku, kalau seandainya engkau dekat kepada aku satu hasta, maka aku akan dekat kepadamu satu depa. Berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat lebih daripada kita. Apa maksudnya itu? Kadang-kadang itu kita tidak pernah bahas, Pak. Dengar-dengar aja, tidak pernah dibahas. Sehingga kita tidak memahami dan mendalami agama itu dengan yang benar. Ilmu ini kalau seandainya dibawa pulang, waduh, Masya Allah. Atau saya buat ESK di sini, Masya Allah juga, uang saya banyak. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Qul in kuntum", Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain disebutkan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, walladzina tadau zadahum huda. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Berarti ada tiga di sini: cinta, ridha, dan hidayah. Dan ketiga-tiganya Allah mulai dari dirinya. Radhiyallahu anhum, Allah redha mereka, baru apa? Mereka redha kepada Allah. Berarti Allah redha dulu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, baru kita cinta kepada Allah SWT.
Berarti di sini ada permasalahan. Berarti cinta, redha Allah Azza wa Jalla dan hidayah Allah prosesnya begini. Pertama Allah redha dulu, baru kita berusaha meridhai Allah, dan yang ketiga baru datang keridhaan yang lain. Baru datang redha Allah yang kedua. Pertama Allah mencintai kita dahulu, baru kita berusaha mencintai Allah, baru datang cinta Allah yang kedua. Pertama Allah berikan hidayah kita dahulu, baru kita olah hidayah tersebut, baru datang hidayah yang kedua. Begitulah maksudnya. Berarti Allah melakukan dua pekerjaan, yaitu cinta pertama dan cinta kedua, redha pertama dan redha kedua. Dan satu lagi, hidayah pertama dan hidayah. Kita hanya melakukan cuma cinta dan redha. Subhanallah. Saya tidak berbicara tentang cinta, kita tidak berbicara tentang redha, karena dia adalah buah dari hidayah. Tapi permasalahan kita adalah berbicara tentang hidayah. Apa maksud Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Hidayah pertama ini apa? Jadi kita katakan hidayah pertama inilah yaitu pembangunan, bangun dari kelalaian, sadar dari kelalaian. Ini hidayah pertama. Dan qadarullah, banyak pula orang menyangka bahwa dari bangun dari kelalaian itulah yang akan mengantarkannya ke surga. Salah, dia harus olah dulu baru dia mendapatkan hidayah yang kedua. Bangun dari kelalaian, iya kalau seandainya dia mati langsung mungkin insyaallah taala. Tapi kalau seandainya dia tidak olah, balik lagi dia ke hidayah. Jadi hidayah ini adalah bangun dari kelalaian. Bangun dari kelalaian ini bagaimana bangun dari kelalaian? Allah Subhanahu wa taala seperti mencetak komputer itu mesti Allah kasih program khusus. Keluar dari rahim, masukkan. Kalau high quality, oke, keluar semua. Nah, program yang tidak pernah Allah lupa darinya yaitu fitrah. Fitrah ini adalah cinta untuk kebaikan. Nah, ini sinyal untuk menyambut kitabullah yang di luar. Kebenaran yang di luar datang dari langit. Sinyal ini menyambut. Nah, sinyal ini yang kadang-kadang bermacam-macam, sulit. Kadang-kadang tak nyambung sinyalnya. Sinyal ini berbahaya kalau seandainya ini tidak diolah sebagaimana kita mengolah mata, telinga dan semacamnya. Bahaya. Sedikit cerita tentang masalah ini. Mata ini, ada orang mata yang langsung begini kan, dibutakan kan, tidak ada. Sedikit aja mata sakit langsung ke dokter. Pernah saya gigi saya sakit, masya Allah, susah hidup, ngulang gitu loh, astagfirullah. Ada pernah telinga, anak saya masuk telinga semut, masya Allah, lepotnya semut. Akan tetapi banyak kita rusak hatinya, tidak pernah gelisah. Ini kenapa? Karena kita tidak merasakan langsung bahayanya. Senang bilang, insya Allah Ta'ala dia baik. Cuma yang payahnya adalah sinyal ini diganggu. Ini musibah. Nah, mengganggunya ini kadang-kadang dengan maksiat dan syubhat dan syahwat. Sinyal ini bisa berubah. Seharusnya dia mendeteksi, misalnya mendeteksi besi. Sudah itu, ketika banyak syahwat dan syubhat, berubah dia tidak lagi bisa mendeteksi besi. Yang dia deteksi apa? Yang deteksi lawan dari besi. Ini musibah besar. Seharusnya fitrah ini mendeteksi kebenaran Al-Quran dan hadis. Tapi karena banyak syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa channelnya langsung nyambung adalah perbuatan maksiat. Kalau zina itu oke. Langsung fitrahnya oke. Apa pula mengaji itu? Jadi berubah, mungkar itu baginya kebaikan, kebaikan itu jadi mungkar. Jadi kalau dia lihat orang berkumpul begini sakit hatinya. Tapi ketika orang karaoke mabuk itu senang hatinya. Itu musibah itu. Berarti dia telah rubah sinyal. Seperti magnet. Kan magnet itu gunanya untuk mencari magnet yang lain. Nah, magnet ini dia rubah. Bukan untuk kawannya, tapi untuk tanah. Musibah. Jadi kalau mendeteksi sana cepat magnet. Tapi kalau udah dengan besi, anda mau dia. Ini dah rusak banget. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Kalau udah sampai pada tingkat seperti itu,
sudah tertelungkup hatinya karena dia salah sinyalnya, berarti jadilah kemungkaran baginya ma'ruf dan ma'ruf baginya kemungkaran. Kata Rasulullah, itu bukan berarti keinginan dia. Nah, dia nggak ingin kok. Dia ingin kebaikan, tapi qadarullah fitrahnya mengarahkannya kepada keburukan. Ada orang yang hendak semangat bersedekah, apalagi hidup nih Ustaz, bentar lagi mati. Anak saya satu cuma, dan pun dia kaya pula. PT saya banyak, Masya Allah. Terus gimana Pak? Saya mau berinfak, tapi qadarullah memang tak beres, memang perusahaannya, maksiatnya juga banyak. Dia berinfak tempat kuburan. Subhanallah. Saya ada kemarin menandatangani, tapi ini baik, agak baik. Tapi saya melihat di sanalah pengaruh maksiat pada kita. Saya menandatangani wasiat seorang kakek 1 miliar. 1 miliar. Saya datang, saya saksi. Dia bilang, nak, dia kebetulan orang tua saya, atau bukan orang tua lah, orang agak jauh tapi family. Dia tuan tanah, kena ruko udah banyak semua, udah tingkat 3 semua. Masjid dia lihat udah besar masjidnya, akan tapi dia bilang, saya melihat ruko ini tinggi-tinggi. Terus mau apa ayah tua, kakek mau apa? Saya bilang, ya saya mau juga masjid bertingkat pula lah. Maka saya tekan kontrak 1 miliar dengan dia. Alhamdulillah. Akan tapi kendala sekarang ini adalah pengurus. Saya bilang sama pengurus, ini tanggung jawab. Dia bapak itu sudah meninggal. Kenapa? Masjid ini kendala nih. 1 miliar ini tidak cukup dengan 2 tingkat. Baru pondasinya aja baru. Sedangkan masjid yang ada tidak pernah penuh-penuh dan sudah gagah. Kalau ini dirubuhkan, kasihanlah yang sudah berwakaf lama. Saya bilang, itulah kadang-kadang Allah tidak mengarahkan berinfak itu kepada yang baik. Coba diberikannya ke yayasan kita, kemudian orang sholat beramai-ramai setiap saat, tentu lebih baik. Ini saya mengatakan bukan berarti bapak itu tidak berpahala atau salah mengalahkan infaknya. Akan tetapi bapak itu sampai sekarang sudah meninggal belum dapat pahalanya. Kenapa? Uangnya masih di bank. Subhanallahal-azim. Tidak sehat memang. Kenapa? Karena dia ingin baik, tapi maksiatnya tidak mengarahkannya kepada baik. Itu padahal dia sudah baik. Bayangkan orang yang ingin berinfak kepada kuburan tadi. Kiai ini harus dibangun istana sana, supaya biar orang ramai. Saya senang seperti Masjid Haram. Jadi dia lihat Masjid Haram, orang ramai, dia buat kuburan seperti Masjid Haram pula. Senang pula. Sudah itu meninggal, tenggelamlah dia dalam maksiat pada Allah. Syirik semua dia makan. Jadi kadang-kadang ini penyebabnya apa? Karena dia telah dibalikkan cara berpikirnya. Dia menilai baik itu buruk dan buruk itu na'udzubillah semua. Ada lagi sebagian hati orang-orang salah mengolahnya, seperti mengambil kutu di rambut kemudian diinjak-injak, matilah. Setelah itu akhirnya hati ini seperti kuburan yang di dalam. Anda lihat sebanyak orang berjalan di jalan tuh, itu mereka membawa kuburan-kuburan semua. Gelap. Kenapa? Tidak ada lagi. Dinamo itu yang telah dicabut oleh Allah SWT. Dan mereka sendiri yang mencabut. Nah, kalau sudah seperti itu kan musibah. Ada lagi hati, kita tidak berbicara 2 hati ini, dah lah, campak-campakkanlah. Tak maulah betul. Kita seperti seorang yang punya bengkel, ingin mengambil dinamo dari sebanyak dinamo yang berserakan. Apa kata tukang loak besi, terserah Pak Ustaz lah, pilihlah dinamo yang baik. Tentu saya pilih mana? Dan apakah dari akal sehat saya ambil dinamo-dinamo yang mati ini? Kan enggak. Tentu yang baik-baik seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini. Insyaallah taala. Baik, ini dinamo. Oh, ini masih ngecas nih. Masih ini masih. Saya dikumpul. Nah, dinamo yang masih ngecas nih biasanya tidak tergunakan dengan baik, seperti mutiara yang diletakkan di dalam lumpur maksiat maksudnya. Nah, ini perlu penyegaran, pencerahan. Ini harus diberi hidayah orang tersebut.
Seperti apa cerita-cerita orang-orang yang dikumpulkan dinamo-dinamo fitrahnya? Begini ceritanya. Ada kadang-kadang orang udah melanglang buana berjalan keluar dari kampungnya, pamit sama ayah ibunya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah tidak terurus lagi jenggotnya udah panjang, bakalnya udah campai-campai. Tahap apa yang dituju? Tiba-tiba di sebuah tempat teringat oleh dia. Apa yang teringat oleh dia? Kerinduan untuk balik lagi ke kampung. Saya balik lagi ke kampung lah, pulang lagi lah. Itu kadang-kadang fitrah. Kadang-kadang orang sudah melanglang buana, buat maksiat, pergi ke sana kemari, tidak mengenal Allah, terdengar azan tapi seakan-akan tidak terdengar. Sampai pada umur 45 tahun ada rasa kerinduan, balik lagi lah. Itu Masya Allah, berarti Allah memberikan kepadanya hidayah yang pertama itu. Ada lagi ketika dia hendak berupaya membunuh maksiat, dibunuhnya maksiat itu, membunuh fitrahnya, dibunuhnya fitrahnya. Hantam-hantam apa itu? Setiap kebaikan dibunuhnya, dihantamnya. Setiap akhlak diruntuhkannya. Tidak ada kecuali dia firm terdepan. Akan tetapi dia seperti menenggelamkan bola. Semakin dia paksa bunuh fitrahnya, semakin kuat lonjakannya. Itu kisah itu terjadi seperti pemuda yang membunuh 99 preman besar di pasar. Dibunuh ya, tak ada. Tapi semakin banyak dia membunuh, semakin kuat kembali dia kepada kebenaran. Balik dia. Apa katanya? Akhirnya saya ingin kembali. Tiba-tiba dia tanya kepada orang kampung tersebut, saya ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya siapa yang tahu ilmunya tentang bertaubat. Ditunjuklah orang kampung, itu yang bapak punya serban itu, yang tasbihnya sebesar biji kelapa itu, misalnya begitu. Ditunjuklah sama bapak, pemuda bertato, bekas-bekas narkoba banyak. Setelah dia tasbih, pemuda itu nunggu ciut. Selesai, tunggu dulu bapak sedang bertasbih. Selesai 2 jam, lama sekali kan. Mau apa engkau kesini? Bapak, saya telah membunuh 99 orang dan saya hendak bertaubat. Apa kata orang tersebut? Pakaiannya bersih, suci, seakan-akan dia melihat orang tersebut. Engkau bertampang begini, engkau bercerita tentang taubat? Demi Allah, tidak ada taubat bagimu. Tidak ada taubat bagimu. Kata preman tu, awak pula dia mendidihlah darahnya, dibunuhnya bapak ahli ibadah. Tusuk. Marah. Kalau memang tidak ada taubat, kurang pak 199 itu saya sempurnakan 100. Kurang disempurnakan 100. Saya masuk neraka juga kan gitu katanya kan. Tapi panggilan iman itu seperti bola tadi, semakin dia hantam ke bawah itu, lonjakan bola itu ke atas itu akan semakin kuat. Mungkin ada lagi yang bisa memberi jawaban kepadanya. Maka ditunjukkan oleh orang kampung, akan tapi ini tunjuk yang benar, ini tidak salah lagi memberi orang. Pergilah kepada Pak Ustadz yang selalu mengajarkan Al-Quran dan hadis itu. Sebut kepada dia. Memang dia tidak serajin Anda tidak akan menunggu 2 jam tasbihnya Anda. Kita tidak mencela ibadahnya kan, tapi lihat bagaimana perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Datanglah orang tadi ke orang preman kalau bertaubat nampak wajah kuyunya seperti kucing basah. Betul. Saya sering melihat wajah orang-orang preman walaupun dia enggak. Saya ini sudah bunuh. Pada waktu yang lalu saya ke Jambi, saya lihat orang membunuh di pasar Kramat Jati di Jakarta. Ustaz, saya 3 tahun masuk penjara. Tapi waktu dia datang tuh persis seperti anak ayam basah. Apalah awak ni apalah Bapak ni awak ni apalah. Tapi di depan kita itu Masya Allah Al-Azim,
Seperti itulah bapak ahli ilmu itu datang. Ketika dia datang ke rumahnya, langsung sambutan hangat. Bagaimana tidak? Dunia datang ke rumah dunia. Kenapa dunia nih? Satu orang yang kau beri hidayah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dunia datang kepadanya. Ahlan, selamat datang. Kekayaan dipeluknya orang tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang membuat engkau gundah? Apa yang membuat engkau susah, wahai fulan, wahai pemuda? Ini bapak, sudah 3 minggu saya berpikir, kalau kemarin saya membunuh 99 orang, mungkin tidak masalah besar. Akan tapi sekarang bertambah pula dengan ahli ibadah yang telah saya bunuh. Kalau 99 itu Pak Haji, itu preman-preman, mabuk-mabuk, biarlah. Bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini hilang, berkurang. Udah orang jahat-jahat itu. Tapi yang 3 minggu yang lalu itu orang soleh. Hilang, kau apakan pula? Saya bunuh pula Pak. Saya bunuh pula. Allah. Terus apa yang terjadi? Saya ingin bertaubat kepada Allah. Saya ingin kembali. Saya tidak mau berlaku buruk lagi. Itu panggilan fitrah datang pada. Kira-kira Pak Haji, ada tak pintu fitrah? Ada tak pintu taubat terbuka untuk saya? Subhanallah, pintu taubat terbuka sampai hari kiamat. Siapa yang menghalangi engkau dengan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tidak ada yang menghalangi engkau dengan taubat, demi Allah. Tidak ada yang menghalangi engkau dengan taubat. Kembali masuk cepat, segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bersinar wajahnya tadi. Wajah yang kelam itu bersinar, terang. Kenapa? Karena ada secercah harapan bahwa dia bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Betul? Betul? Ada kemarin beberapa orang waktu yang lalu saya bercerita bahwa dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah kalau tidak bertaubat. Akan tetapi dosa maksiat itu insyaAllah ta'ala diampunkan. Dia bilang, betul Ustaz, bahwa itu diampunkan. Maksiat-maksiat saya, Ustaz tidak tahu saja maksiat yang saya lakukan. Maksiat itu saya banyak. Betul Ustaz, wajahnya itu berbinar, nampak. Kalau langsung dimasukkan ke aura, ke toko aura itu, nampak langsung berbinar-binar, berbunga-bunga. Ya, nampak. Sumringah, senang. Aduh. Apa kata Rasulullah SAW? Termasuk sedekah adalah memberi kebahagiaan di hati seorang muslim. Kalau nggak nikmatnya hidup nih, memberi bahagia orang aja. Ada berapa kawan pengusaha bertemu dengan kawan, minta kartu. Kawan itu buka, kartu apa yang anda mau? PT mana yang anda mau? PT berderet kartunya aja panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 belum GT. Datang dengan kawan satu ini, dikeluarkannya pengelola pondok pesantren panti asuhan. Saya bilang alhamdulillah, saya bilang, bapak ini walaupun banyak kartunya masih mencari uang. Akan tapi bapak ini walaupun satu kartunya mengeluarkan uang, membuang uang. Mana yang tinggi? Pak, kami sekarang bukan permasalahannya bagaimana mencari uang, akan tapi bagaimana membuang uang nih. Subhanallahazim. Jadi dengan kawan udah nggak laku lagi lah Ustaz, PT-PT itu malu lah Wak. Terus antum mau apa? Saya mau buat yayasan Islam. Untuk apa? Untuk uang saya dimasukkan lah katanya. Masya Allah, ini dia. Kita butuh orang yang seperti ini, orang yang percaya diri seperti ini. Kenapa kita harus kagum dengan orang yang mencari dunia semua? Kita tidak menafikan harus orang muslim harus semangat dengan dunianya, akan tapi untuk akhirat. Akan tapi dunia-dunia terus, kapan ke akhiratnya? Nah, bapak yang punya yayasan ini, Masya Allah, dia sudah berdahuluan selangkah. Kenapa? Dunianya, usahanya, toko-tokonya yang banyak, bukan itu lagi yang dia pikirkan. Akan tapi dia pikirkan. Bapak pergi ke Pekanbaru, di Mall SK di depannya ada masjid An-Namirah. Mungkin insyaAllah coba. Itu bapak itu usahanya banyak. Terus dia terobsesi di Mekah. Dia lihat ini orang ramai banget. Wah, ini Fahad nih banyak sekali pahalanya nih. Ada kaum muslimin yang datang haji ini bodoh nih Fahad. Kenapa bodoh Fahad? Iya, coba dia jalankan
bakul jamaah haji itu berapa uangnya dia dapat katanya. Kenapa Bapak? Masalahnya musola saya, surau saya begitu katanya. Pak Fahad pun tak butuh uang kita, dia mau masuk surga sendirian, saya bilang kan. Oh begitu. Bapak itu berpikir begitu. Jadi Fahad itu pakai uang dia, masukkan income negara dibuat. Tidak saya izinkan kalian berinfak. Tidak, saya aja yang masuk. Bolehlah. Akan tapi kalau setiap diri kita berbuat seperti itu, apa enggak cepat kaya Islam di Indonesia? Yang Bapak yang di Mall SKA itu, Bapak lihat rumah masjidnya. Dia beli tanah berapa miliar, terus dia buat sendirian terus masjid. Mudah-mudahan Bapak itu tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Terus dia ciplak 100%. Karena dia pengusaha, dibuat toko-toko depan untuk penopang. Ada orang sudah mulai berdiri, datang orang kaya datang ke sana, Bapak kita mau bergabung lah. Masa Bapak saja yang masuk surga sendirian? Terus apa mau Bapak? Saya mau wakaf AC di masjid. Oh enggak, maaf lah. Kalau Bapak mau buat AC, tempat lain aja lah. Dia tolak. Saya Ustaz, saya ingin saya beramal untuk saya sendiri Ustaz. Sekarang Bapak itu 24 jam di ini kebanggaan. Makanya waktu itu kan kita nasihatkan kepada Bapak tuh. Orang kalau seandainya dikritik tentang apa yang dia perhatikan, marah dia. Orang kalau dikritik apa yang dia menjadi fokus perhatiannya, marah. Waktu itu kita mengkritik mimbarnya, karena memang dia menciplak mimbar Masjid Nabawi di sana, panjang tinggi gitu kan. Pak, ini memotong saf. Kan benar kan dia motong saf, ini putus saf enggak boleh lah. Apa kata, kamu pandai-pandai aja. Ini udah karya saya yang paling terhebat, saya mengharapkan surga dapat nanti. Kamu kritik pula. Akhirnya kita diam. Kita paham kita bahwa niatnya baik, akan tapi mungkin satu waktu dia akan bisa menerima. Tapi insya Allah kita biarkan. Begitu. Kita mau orang-orang itu ramai yang begitu, yang berbuat baik. Nah, itu adalah apa namanya? Baru tahap pertama hidayah. Banyak juga orang-orang ada terjadi di Dumai, di Duri kalau tidak salah, di daerah Duri, seorang pedagang kios kaki lima, kios dia jual bensin. Tiba-tiba ada motor berhenti gitu kan, dia curahkan beli bensin. Qadarullah dia merokok. Orang yang bawa motor itu merokok. Tinggal merokok, ketemulah dengan bensin. Meledak pula bensin yang ada di kiosnya itu, yang di dalamnya istrinya dan 3 anak. Habis. Dan dia waktu itu terbaring di rumah sakit. Apa yang dipikirkan oleh orang itu? Tidak ada lagi tali yang paling kuat kecuali tali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi Ustaz. Tunjukkan kepada saya pondok pesantren biar saya nazarkan hidup saya untuk mati hidup saya di pondok pesantren. Anak saya telah hilang, istri saya sudah hilang, cita-cita saya walaupun kios sudah hilang. Berikan kepada saya pondok pesantren biar saya bisa mengepel, saya mencuci toiletnya, saya nazarkan diri saya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu hidayah pertama. Itu yang luar biasa. Ini hebat itu. Akan tapi saya tidak tahu cerita Bapak itu lagi. Saya tidak tahu ceritanya. Apakah dia bisa mengolah hidayah itu untuk menjadi hidayah yang kedua? Ini permasalahan kita nih. Maksud kita, jadi hidayah, kesadaran untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, itulah hidayah pertama. Terus apakah orang kadang-kadang sudah ikut ESG, sadar agama, sudah itu enggak diolah? Enggak, juga enggak menjadi. Bahkan kadang-kadang ketika terjadi kesadaran itu sekali dua kali tidak mau juga, Allah enggak akan datangkan hidayah itu lagi. Wah, itu dah musibah. Kalau hidayah ini tidak datang lagi, Masya Allah, sengsaralah hidup di dunia ini. Tidak akan bahagialah hidup di dunia ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengolah inilah yang Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, berupaya di dalam mengolah agama kami, hidayah kami,
kami akan beri hidayah. Coba lihat, lanahdiyannahum. Orang banyak menyangka bahwa kami beri hidayah, disangkanya hidayah ini. Tidak, hidayah ini hidayah yang kedua. Lanahdiyannahum, kami akan beri dia hidayah, akan tapi hidayah yang kedua. Inilah hidayah orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang nabi dan mursalin. Ini hidayahnya. Kalau ada ini baru TK-nya nih. Ini hidayahnya. Kalau ada ini baru TK-nya nih. Kalau seandainya tidak diolah, Allah mengatakan di dalam surat Shaf, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah lencengkan hati mereka. Ketika mereka tidak mau mengolah ini, sadar sudah itu balik lagi ke jahiliyah, Allah tetapkan dia selalu dalam jahiliyah. Si fulan awalnya haji, masya Allah, taat, sudah itu balik lagi kena minum, berjudi, memperempuan, main ini dan semacamnya. Lah, besok dia mau kembali lagi haji, tidak akan senikmat haji pertama lagi. Dia tanya, Ustaz, saya tahun haji 97 nikmat rasanya, berasanya mau banjir saja Arafah dengan air mata saya. Banjir Arafah dengan air mata saya. Akan tapi saya sudah tunggu setiap tahun saya haji dengan Travel Plus, tahun 98, 99, 2000 sampai 2007. Mana air mata itu? Oh, Bapak tidak mengolahnya. Bapak tidak mencoba mengolahnya. Air mata itu, saya takut itu tidak datang lagi selama-lamanya. Allahu Akbar. Tak datang lagi. Kenapa itu, Ustaz? Maksiat. Kita tidak ada upaya untuk keluar dari maksiat tersebut. Enjoy di dalam kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus olah. Bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengolahnya? Ini kajian yang sangat panjang. Setengah 12 salat jam 12.15. Mengolah ini nih. Bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengolah? Saya sudah sadar sekarang. Bagaimana mengolahnya? Maka kita katakan mengolahnya adalah dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ketika seseorang telah menguasai benteng yang baru dia rebut dari musuhnya, yang pertama kali dia harus bentuk apa itu, Bapak? Kira-kira apa? Benteng nih, tapi musuh akan tetap menyerang. Kita baru menguasainya berapa hari yang lalu. Musuh sudah keluar. Kita sekarang menguasai benteng tersebut. Apa yang harus kita kukuhkan? Kita harus membuat secepatnya pertahanan. Secepatnya pertahanan. Tidak ada waktu. Pertahanan harus diperkokoh. Berarti ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, dia harus secepat mungkin untuk membuat pertahanan yang kokoh. Supaya apa? Supaya jangan ada musuh datang. Bagaimana membuat pertahanan hidayah ini yang harus membuatnya? Pertama, ambil sesegera mungkin bahan kayu-kayu untuk mengokohkan benteng Anda dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ambil kayu-kayu itu. Kemudian godok masyarakat Anda menjadi prajurit andal, yang ada di dalam diri kita, dan letakkan orang-orang soleh di sekitar benteng Anda. Orang-orang soleh, panglima yang tidak terkalahkan, panggil dia, undang dia ke benteng Anda. Tolong, musuh akan datang. Panggil, berteman dengan orang soleh. Padahal ini mutlak. Setelah Anda kokohkan yang begitu, pasang jimat, mantra-mantra, supaya benteng Anda selalu kokoh, yaitu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan diri Anda. Bukan jimat pergi ke dukun. Maksudnya pasang doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah istiqamahkan kita. Ya Allah, berikan saya istiqamah dalam din, dalam agama. Itu tiga ini, insyaallah
doa, berkawan dengan orang saleh, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajar, baca buku, dengarkan kaset, hadiri pengajian dan semacamnya. Dan yang berikutnya, terus beri motivasi prajurit-prajurit tersebut dengan kesabaran. Anda adalah rajanya. Kalau seandainya Bapak lihat peperangan zaman dahulu, ketika bertemu dua pasukan, mungkin sulit kita lihat kecuali di dalam film-film mungkin. Dua pasukan itu yang pertama kali dilakukan oleh seorang panglima perang, yaitu memberi motivasi. Wah, sungguhnya seperti mana yang dilakukan oleh panglima-panglima perang Islam ketika merebut Spanyol, dibakar oleh panglima Islam waktu itu, Tariq bin Ziyad. Dibakarnya seluruh bahtera-bahtera yang dipakai oleh kaum muslimin singgah ke negeri itu. Seperti Tanjung Pinang ini menyerang orang, dibakar oleh panglima tersebut perahu mereka. Sudah itu, apa kata Tariq bin Ziyad? Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada harapan lagi untuk kalian kembali ke kampung. Kalian tidak mungkin lari. Yang kalian sekarang dihadapkan dengan dua, musuh kalian di depan atau air laut yang tidak akan bertemu ujungnya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali menyatukan keinginan, yaitu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Putus dah aja. Nah, dalam memotivasi diri harus seperti ini. Harus diberikan, pertama adalah sabar, harus sabar. Ini setengah jam udah gatal-gatal, enggak ada tertawanya ya, misalnya begitu kan. Enggak enak, enggak seperti yang adakan acara di halaman-halaman gubernur itu ya, misalnya gitu kan. Iyalah, ini memberi pemahaman. Kalau SD itu dibuat tertawa terus Pak, belajar pendidikan, itu disangka kita di rumah sakit jiwa nanti. Ya kan, kalau SD dibuat tertawa, ini ngapalah anak SD, TK ini tertawa rumah sakit jiwa terus. Agama tidak ditertawakan, agama itu diseriuskan. Agama itu bukan untuk penyegaran saja, akan tapi untuk dilaksanakan. Kalau penyegaran saja, bagaimana bisa hidup tumbuh? Sugarkan penyegaran terus. Kapanlah sembuhnya? Harus disirami, dipupuk, dibesarkan, semacamnya begitu. Nah, jadi harus dengan sabar. Dan yang kedua, harus dengan yakin. Dukun aja kadang-kadang setengah yakin kok. Dukun dia bilang mau konsultasi, hilang barang, uang. Bapak kalau mau konsultasi maharnya 1 juta, disebut mahal, percaya diri. Disebut DP, enggak bisa, tapi mahal, disebut mahal. Nah, terus setelah saya selidiki, bapak itu kelihatannya di bawah kasur terus mana. Syaratnya ini. Dia enggak yakin, terus setengah yakin. Akhirnya berangkatlah orang tadi. Kiranya yang disebutkan oleh dukun tersebut tidak benar, ya kan? Tidak benar. Apa kata dukun tersebut dengan percaya diri? Berarti bapak tidak menjalankan syaratnya dengan benar. Enak aja dia bilang. Subhanallah, awaknya yang dibodohi. Nah, yang penting adalah kita yakin tak dengan agama Islam yang kita pegang nih. Kalau yakin, matilah di sana. Apa kata para sahabat Rasulullah SAW ketika perang Uhud? Ketika awalnya mereka menang, turun pasukan panah, berebut pula untuk mendapatkan ghanimah, tiba-tiba Khalid bin Walid dengan mata elangnya melingkar, kemudian menuuk kaum muslimin dari belakang, kocar-kacir, terbunuhlah yang terbunuh, larilah yang lari. Terdengar berita bahwa Muhammad bin Abdullah meninggal, terperosok di sebuah tempat, kemudian disusul oleh ratusan pedang. Banyak kaum muslimin yang duduk lesu.
Yang awalnya mereka adalah singa padang pasir, duduk lesu. Kenapa harus duduk lesu? Kenapa kalian duduk lesu seperti ini? Ada seseorang sahabat dulu, melihat para sahabatnya sudah dulu orang sedang membunuh, yang lari itu dikejar. Lihat, lihat bagaimana tidak asyiknya dikejar dengan pedang itu. Tidak asyik. Subhanallah, koyak ini sampai berapa senti itu, Masya Allah. Kita duduk dulu. Kenapa kalian begini? Kata salah seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Subhanallah, jika seandainya Muhammad bin Abdullah meninggal di atas pemahaman agama yang dia tegakkan, niscaya kalian hendaknya seharusnya mati sebagaimana beliau mati. Bangkitlah, maka bangkit semuanya mempertahankan agama yang benar. Jadi yakin ini harus tembus dahulu. Jadi yakin benar-benar bahwa yang akan kita lakukan ini adalah kebenaran mutlak, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada agama yang benar. Sebenarnya poin yang terakhir, bahwa agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surga itu Rasulullah dan para sahabat. Yang Allah redai agama itu, agama apa? Agama Islam yang dibawa oleh Allah dan Muhammad bin Abdullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dikirim kepadanya kitab dan sunnah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang agama yang benar. Agama Indonesia tidak benar, belum tentu benar kalau tidak sesuai dengan itu. Taib, yang saya tanyakan sekarang, agama Nasrani, agama Nasrani yang ada di Amerika itu benar dengan agama, sama dengan agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih? Apakah akan memasukkan surga orang-orang yang Amerika, George Bush dan semacam itu ke surga walaupun dia Nasrani? Sekalipun ada praktek-praktek Islam, praktek-praktek ajaran Isa Al-Masih mereka lakukan, betul nggak begitu? Atau semua ajaran Al-Masih sekarang beda semua? Enggak. Ada agama tegak-tegak, akan tapi telah diselewengkan, kan, tapi telah tidak disesuai lagi dengan ajaran yang benar. Begitu pula lah dengan ajaran agama kita ini. Penyelewengan itu sudah ada. Anda sangka, bapak-bapak sangka Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak beragama? Agama. Siapa yang mengatakan Abu Lahab itu beragama dengan agama Ibrahim? Mereka mengaku ajarannya Islam Hanif. Kenapa Allah sebut mereka musyrik? Kenapa Allah sebut mereka itu kafir? Karena mereka mengaku mereka Islam, akan tapi Islam yang syirik, Islam yang menyembah Lata dan Uzza. Ini yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal terbunuh di dalam peperangan. Nah, kita sangka bahwa agama yang kita anut sekarang ini sama dengan agama Rasulullah? Perlu penglihatan akal kita harus digunakan. Maksudnya begitu. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terakhir meninggal tahun 99 Hijrah. Suatu hari ketika beliau di Basrah, mengalir air matanya. Demi Allah, 99 Hijrah, masih banyak sekali tabi'in, murid-murid dari sahabat Rasulullah. Masya Allah. Di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Masya Allah, tidak ada lagi agama yang aku lihat, agama yang ditegakkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yang aku lihat sekarang ini kecuali solat. Apa kata Anas bin Malik? Yang nampak olehnya sama orang melakukan solat. Persaudaraan sudah berubah, saudaraan dulu dengan persaudaraan sekarang.
Infak orang dahulu dengan infak orang sekarang dah berubah. Cara beribadah khusyuk sudah mulai berubah. Itu dalam masalah perbuatan hati. Perbuatan amal yang nampak sudah berubah. Sudah banyak tambahan-tambahan agama yang tidak ada. Itu tahun 99 Hijrah, dan kita telah berada pada tahun 1427 Hijrah. Bagaimana Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW melihat agama kita? Dia akan mengatakan, subhanallah, tidak ada lagi kaum muslimin bersatu dan mufakat dalam suatu ajaran agamanya kecuali dengan syahadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang Allahu Akbar, subhanallah. Enggak, kalau mengikir begini, kapan selesainya umat? Seharusnya bagaimana caranya benar? Solatlah seperti solat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni salli. Bukankah itu tuntunan Rasulullah? Selesai. Kenapa kita perdebatkan cara ini, cara itu? Yang penting adalah solat. Sudahkah kita solat seperti solatnya Rasulullah? Yang penting. Ini yang harus kita Haji harus sesuai pula dengan haji Rasulullah, baru dapat haji mabrur. Yang sesuai pun dengan haji Rasulullah, tapi hatinya, cara pengamalan hajinya tidak sesuai, belum tentu juga haji mabrur. Apalagi yang lah melenceng, hatinya tidak sesuai dengan haji tidak sesuai. Ini membuat putus asa. Akan tapi kita hidup di akhir zaman, mau di hari kiamat, Isa al-Masih mau turun, Mahdi mau turun, akhir zaman mau dekat. Wanita-wanita sudah mulai banyak, pelacuran mulai bertebar. Kita melihat orang berzina di tengah jalan, sudah ada, sebutlah tanda-tanda hari kiamat, sudah ada semuanya, tanda-tanda kecil. Istri sudah membantu suaminya bekerja di luar, sudah, itu semua sabda Rasulullah. Kita lihat juga pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Bagaimana coba PT membeli tanah-tanah mereka, kemudian mereka menjadi konglomerat. Mana lagi tanda-tanda kecil? Mau hari kiamat lagi, Pak. Jadi ambil sumber yang murni. Jadilah engkau menjadi Salmanul Farisi, jadilah engkau menjadi Waraqah bin Naufal, jadilah engkau menjadi Zaid bin Amr bin Naufal pada awal-awal Islam datang. Sebagaimana kita sekarang, sebagaimana mereka di penghujung-penghujung, kita juga berada di penghujung-penghujung. Jadi beragama yang benar adalah agama yang kita ambil langsung dari Rasulullah SAW. Kita ambil langsung, Bapak. Ambil langsung. Bagaimana caranya? Subhanallah. Tidak mungkin kita dustai Allah. Mungkinkah Allah berdusta? Tidak. Mana pula Allah berdusta? Kalau Allah kita katakan berdusta, berarti Allah kafir pula. Kenapa Ustaz katakan begitu? Allah pernah, apa hubungannya dengan kajian kita ini? Allah berdusta pula, Ustaz gitu. Saya bilang Allah kan mengatakan bahwa agama Islam ini Allah jamin, Allah jaga. Akan tapi agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, yang dibawa oleh Musa alaihissalam, Allah tidak jaga. Penjagaannya Allah perintahkan, Allah berikan, Allah titipkan kepada ulama-ulama mereka. Tapi Islam yang menjaga siapa? Allah. Nah, mungkinkah Allah mengatakan bahwa dia menjaga Islam, sudah itu tidak dia lestarikan Al-Quran dan Sunnahnya? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya aku yang menjaga Islam, menjaga Al-Quran dan Sunnah, dan kami sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan kami menjaganya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Islam dan Allah jaga, kemudian kita tidak dapat mendapatkan kebenaran? Mana? Tidak sulit saya dapat kebenaran kok, tidak ada saya tahu bagaimana salat Rasulullah itu. Itu pertama, permasalahannya apa? Kita belum mencarinya, atau kita belum mengeluarkan tenaga, belum mengeluarkan uang, belum mengeluarkan air mata sebagaimana Salman mencari kebenaran. Kita mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk pengajian aja payah. Udahlah, tidak apa-apalah Ustaz, surau sebelah saya aja lah, cukuplah saya masuk surga. Subhanallah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya kita bayar dengan belajar di sebelah masjid kita.
Sedangkan Salman al-Farisi harus menjual dirinya untuk sampai ke Madinah, harus meninggalkan kampung halamannya, harus meninggalkan ayah yang mencintai dan ia cintai, harus meninggalkan ibu, harus berpisah ratusan tahun dengan keluarganya sehingga dia kembali lagi. Itu perjuangan yang sangat berat mendapatkan surga. Perjuangan yang terbunuh di sana Yahya, terbunuh ya Zakaria, perjuangan terusir darinya Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita merasakan bahwa kita akan mendapatkan surga tidak seperti mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, melunakkan hati kita, mencerahkan pemikiran kita untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ketenangan hidup dalam kesusahan atau dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah atas tausiah yang barusan kita dengarkan dari Ustaz Arifin Halim Nawawi. Dan jika sampai pada waktu untuk sesi tanya jawab bagi bapak ataupun ibu yang ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kajian yang barusan kita dengarkan, silakan untuk memberikan tulisan. Dan bagi bapak sekalian bisa mengangkat tangan dan mengambil mikrofon. Ada dulu pertanyaan dari akhwat. Pertanyaan Ustaz, pada kajian ini berarti bahwa para penyeleweng agama atau ahli atau orang yang menyimpang dari agama kekal dalam neraka. Jazakallah. Iya. Saya sekarang sedang menulis buku tentang masalah sedikit hiburan untuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di akhir zaman ghuraba, orang-orang yang terasing. Ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bersama kita dalam menegakkan Islam. Ustaz, saya itu terasing dalam riuhnya masyarakat, saya itu sendiri dalam ramainya masyarakat. Dia sendiri. Kenapa? Di lingkungan saya, di kantor saya mengajak kepada kebenaran, tidak ada satupun yang mau. Salatnya, Masya Allah, ada salatnya. Tapi ketika kita ingin lurus, tidak ada yang mau mendukung. Saya terasing di dalam keramaian. Semua suara banyak, seperti di pasar suara brrr, akan tapi dia dalam kesendirian. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang dalam keterasingan, terasing, dan akan kembali asing. Dan ini adalah sunnah Allah. Allah telah mentakdirkan begitu. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Fatuba. Orang-orang yang asing ini, Bapak, air matanya hangat, rintihannya kepada Allah Azza wa Jalla, munajatnya kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Di keheningan malam, di keramaian maksiat, rintihannya luar biasa, hangat. Nah, orang yang seperti ini harus dibelai, harus dipeluk. Sebagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, dipeluk, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan belayan Rasulullah SAW, walaupun tidak, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1400 tahun, belayan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menegakkan Islam yang benar di akhir zaman begitu hangat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan,
innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sesungguhnya kalian nantinya akan dapatkan setelahku hidup atharatan, rakusnya orang kepada dunia, berkiblatnya orang ke dunia, berduyun-duyunnya orang mencari dunia, duduk di kedai kopi dunia, duduk di rumah dunia, teriakan lengkingan istri dunia, permintaan anak dunia, duduk di masjid dunia. Subhanallah, mana yang akhirat? Satalqauna ba'di atharatan fasbiru, bersabarlah, tahan. Kan tapi ujung-ujungnya Masya Allah, apa kata Rasulullah? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kausar. Sampai nanti kalian bertemu denganku di telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW sebagai seorang kekasih yang sedang memegang sekarang, yang hendak berangkat di Mendang Juang, berangkat, dia pegang, kemudian dia mengatakan, berangkatlah, berjuanglah, berdakwahlah, sampaikan kebenaran, tegakkan Islam, dan nanti di penghujung temui aku di telaga. Saya membuat karangan dengan judul Kutugu Engkau di Telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, kutunggu engkau di telaga. Subhanallah, engkau itu yang mengucapkan ya Rasulullah. Seakan-akan engkau mengatakan bahwa aku tunggu engkau di telaga, wahai fulan. Bersabarlah. Bersabar dalam apa ya Rasulullah? Bersabar menegakkan sunnah di saat orang menegakkan bid'ah. Bersabar untuk istiqamah dan qanaah dengan harta yang halal di saat orang berkerebutan menganggap orang yang mencari harta yang halal ada kegilaan dan kebodohan. Bersabar dari itu kayak yang kau maksud. Sabar. Yang dimaksud Rasulullah semuanya bersabar. Semua. Bersabar dari istri yang tidak pernah mengerti tentang agama. Bersabar dari suami yang benar-benar menjadi penghalang Abu Jahal dan Abu Lahabnya orang Quraisy. Bersabar dari anak yang memang kita salah mendidiknya, dari sikah lakunya dan semacam. Bersabar hatta talqauni alal haud, sampai bertemu dengan Rasulullah di telaga. Pertemuan di telaga ini kapan? Di tempat yang semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga. Itu harapan kita. Pertemuan kekasih dengan kekasihnya, pertemuan yang sangat panjang, pertemuan yang menjadi pikiran berat para sahabat Rasulullah SAW, yang kita mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Disebutkan oleh Imam Bukhari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, awam, tidak tahu sahabat itu siapa namanya, orang-orang kalangan awam biasa, jamaah. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begitu kuatnya cintaku kepadamu. Kenapa begitu? Ya Rasulullah, ketika saya keluar dari majelismu, saya tidak lagi bertemu denganmu, dan aku bergaul dengan anak dan istri, tidak pernah puas rasanya diri ini sampai kembali lagi bertemu denganmu. Jadi baginya adalah ketersiksaan tinggal di rumah. Tidak ada waktu, tidak ada luang waktu, dia langsung pergi ke Masjid Nabawi. Untuk siapa? Melihat wajah Rasulullah SAW, mendengar ucapan-ucapannya. Masya Allah. Alhamdulillah engkau sekarang sudah bertemu. Ya betul ya Rasulullah. Akan tapi yang memusingkanku, yang memeningkanku ya Rasulullah, sungguhnya ketika engkau meninggal dan aku meninggal. Dan aku tahu bahwa engkau Rasulullah, engkau ketika engkau meninggal, engkau akan berada di Jannatul Firdaus. Engkau kalau seandainya meninggal, engkau bersama para nabi dan rasul, bersama sahabat-sahabatmu. Akankan saya tidak tahu apakah aku berada di neraka Jahannam atau aku berada di surga Allah. Taruhlah ya Rasulullah, taruhlah
Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, Dia masukkan aku ke surga. Akan tapi pastikan ya Rasulullah, aku bisa bertemu denganmu. Itu perhatian mereka, dan ini hawa dan nafsu kita. Itu hari-hari mereka, dan ini hari-hari kita. Subhanallah. Saya takut ya Rasulullah, derajatku dengan derajatmu tidak sama, dan itu benar. Dan aku takut tidak bertemu dengan engkau nantinya. Sedangkan di dunia saya tidak bertemu 1 menit saja mati, rasanya tidak hidup. Bagaimana pula jika seandainya akhirat yang abadi, saya tidak bisa lagi bertemu dengan wajahmu, saya tidak melihat lagi keindahan wajahmu, saya tidak bisa duduk seperti berduduk bersamamu. Dan itu beliau. Jadi nikmat sekali pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Subhanallah. Telaga Kautsar. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Kok panjang sekali jawabannya? Hubungannya, nikmat itu akan disia-siakan oleh orang-orang yang membuat ajaran yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Bagi orang seperti itu yang tidak mendapatkan Telaga Kautsar dengan nas Rasulullah SAW, bukan saya yang buat. Pandai-pandai saja, enak saja. Emangnya bapak panitianya? Saya bilang enggak, saya tidak panitianya. Allah sendiri yang mengatakan melalui lisan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu la yaridu aqwamun min ummati. Sesungguhnya akan datang nanti segerombolan seperti jamaah haji. Datang nanti Telaga Rasulullah, panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan, airnya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin dari es, putihnya lebih putih dari susu, jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Allahu Akbar. Orang lain kepanasan, bertelekan, susah-susah Anda bertelekan di sana, di tepi-tepi Telaga Kautsar, menunggu padang mahsyar, menunggu hisab.